Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 dari tugas Pasaikan matkul manajemen untuk pendidikan, yang mana juga disuruh mencari satu buku dan satu jurnal yang mana tentang mutu pendidikan. Buku tersebut dengan judul Manajemen Mutu Pendidikan Islam dan jurnal tersebut berjudul Manajemen Pendidikan Islam. Halo, saya Anis. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan Islam yang dikarang oleh Prof. Dr. Haji Amanuddin Nata dan Dr. Haji Ahmed Yahya. Penerbit yaitu Kersana, tahun terbit 2023. Jumlah halaman kurang lebih 350 halaman, edisi cetakan baru. Tersedia di katalog nasional dan toko buku resmi. Halo semua, saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga dan mengembangkan mutu pendidikan Islam di era modern. Di era modern yang penuh tantangan ini, tentu kita bertanya bagaimana cara menjaga dan mengembangkan mutu pendidikan Islam di era modern. Nah, jawabannya ada di dalam buku Manajemen Mutu Pendidikan Islam karya Prof. Dr. Amanuddin Nata dan Dr. Ahmed Yahya. Nah, ini membahas secara komprehensif konsep pendidikan Islam, mulai dari dasar-dasar pengadilan Islam hingga penerapan sistem manajemen. Di dalamnya dijelaskan bagaimana prinsip TQM, Total Quality Management, dapat diterapkan di sekolah, pesantren, madrasah, dan juga perguruan tinggi dengan menekankan kepemimpinan yang visioner, budaya mutu, serta evaluasi berkelanjutan. Tidak hanya teori saja, buku ini juga menyajikan strategi nyata untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan seperti audit mutu, inovasi pembelajaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami bahwa mutu pendidikan Islam bukan hanya tentang hasil akademik saja, tapi tentang bagaimana mengembangkan akhlak, profesionalisme, dan daya saing terbangun. Pendidikan Islam adalah membuat penting untuk siswa dan juga pengelola lembaga pendidikan ini menunjukkan lembaga pendidikan Islam yang full dan berkarakter. Menurut pendapat saya tentang buku tersebut adalah buku ini tuh sangat bermanfaat karena memberikan gambaran jelas tentang kondisi bagaimana mutu pendidikan Islam bisa ditingkatkan dengan pendekatan manajemen modern. Nah, menariknya dari penulisan buku ini itu tidak hanya membahas tentang teorinya saja, tetapi memberikan contoh nyata di dalam penerapan di sekolah maupun di madrasah. Namun ada kekurangan dari buku ini, yaitu buku ini masih minim membahas kondisi nyata di daerah terpencil seperti daerah Papua. Padahal mutu pendidikan Islam di sana juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Halo, saya Najwa Basira. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Transformasi Mutu Pendidikan Tinggi Islam melalui Budaya Organisasi Islami dan Manajemen Mutu Terpadu. Penelitian ini dilakukan di IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya organisasi Islami seperti kerjasama, kejujuran, dan juga tanggung jawab itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan manajemen mutu pendidikan. Selain itu, penerapan total quality management seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi yang rutin beserta pemanfaatan teknologi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas manajemen mutu pendidikan. Nah, masih ada tantangan seperti resistensi sebagian staf. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara budaya Islami dan juga manajemen mutu terpadu ini merupakan kunci transformasi pendidikan tinggi Islam yang berdaya saing. Tanggapan saya sebagai mahasiswa tentang jurnal tadi yang dibacakan oleh Pak F. Di sini menurut saya temuan sangat relevan untuk perkembangan pendidikan di era sekarang. Utamanya adalah bagaimana nilai-nilai Islam dipadukan dengan manajemen pendidikan seperti TQM teman-teman semua. Itu menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam bukan hanya soal standar akademik, tetapi juga karakter
sebagian mahasiswa merasa pernyataan ini memberikan gambaran bahwa kualitas pendidikan bisa meningkat kalau mulai dari pimpinan, dosen, staf hingga mahasiswa. Apalagi ada kelihatan, misal nilai mahasiswa meningkat setelah ada penelitian dari dosen. Tantangannya itu memang ada, seperti tambahan beban kerja. Tapi kalau komunikasi dan konsep bersama diperkuat, pendidikan Islam akan bisa bersaing sekaligus menjaga identitasnya. Sekian dari kami